Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Bangsa Israel yang dibawa oleh Musa untuk menyeberang ke tanah Kanaan yang harus melewati padang gurun, akhirnya tiada henti-hentinya mengeluh, dan mereka penuh curiga terhadap Musa dan terhadap Allah. Bahkan mereka sempat berkata, apakah tidak ada kuburan di Mesir, sehingga kami harus dibawa ke padang gurun dan mati di sini. Mereka setiap hari melihat kebaikan Tuhan, tetapi di balik kebaikan itu Tuhan juga memberikan kepada mereka setiap hari tantangan demi tantangan dengan maksud untuk mengetahui isi hati mereka, supaya mereka kelak ketika tiba di tanah Kanaan jangan sekali-sekali berpikir bahwa itu adalah hasil daripada kekuatan dan jerih lelah mereka. Apa yang terjadi, saudaraku? Bangsa Israel tiada hentinya menyalahkan Tuhan, dan mereka bahkan meragukan kesetiaan Tuhan. Adakah hal yang sama kita alami dalam situasi yang susah saat ini, di mana COVID-19 dengan segala implikasinya belum juga sirna dari kehidupan kita? Adakah kita mulai meragukan kesetiaan Tuhan? Ingat, saudaraku, di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 dicatat bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Ada dua hal di sana. Yang pertama, Tuhan yang memilih kita untuk dikasihinya, ditebusnya, dan Dia berkata, lewat proses itu, yang sakit menjadi sehat, yang miskin menjadi kaya, yang berbeban berat menjadi dilegakan, bahkan yang tadinya dilaknat menjadi diselamatkan. Itu adalah hasil daripada yang disebut dengan Allah yang memilih kita. Lalu ketika Dia memilih kita, Dia memiliki sebuah misi, yaitu supaya kita menghasilkan buah. Tentu saja di sana buah dari perbedaan, perubahan karakter dalam kehidupan kita. Namun kali ini saya ingin fokus membahas tentang apa implikasi dari Tuhan yang sudah memilih kita dalam konteks bagaimana kita menghadapi situasi saat ini. Seandainya kita sadar dengan sesadar-sadarnya, ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi anak kesayangannya, anak tebusannya, maka Dia pun adalah Allah yang bertanggung jawab untuk menjamin hidup kita. Dengan apa Dia menjaminnya? Tentu saja dengan kasih setianya. Lihatlah apa yang ditulis di dalam Mazmur 89. Saya membacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Tentu saja dalam konteks ini, ketika Dia berkata orang pilihanku, Dia menuju kepada Daud. Tetapi saya dan saudara juga adalah orang-orang pilihan Tuhan. Artinya apa? Satu, Tuhan memberikan jaminan kepada saya dan saudara bahwa Dia senantiasa setia dalam hidup kita. Bulan Natal mengingatkan kita tentang Immanuel, nama yang diberikan kepada bayi yang dilahirkan oleh Maria. Immanuel artinya Allah beserta kita. Saya mau tambahkan, Allah beserta kita dengan setia. Engkau mungkin lebih fokus kepada dinamika yang ada, tetapi saya mau katakan kepadamu, Dia Tuhan yang setia. Yang kedua, saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Yang kedua, Allah mengasihi kita. Dia adalah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kita. Bukankah Dia sudah memberikan nyawanya, apalagi hanya sekedar melepaskan kita dari segala kesulitan, implikasi daripada COVID-19. Tentu Dia tidak akan menahan-nahannya. Dan yang ketiga, saudaraku, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Saudara bisa membayangkan itu, gunung beranjak, bukit bergoyang, gunung berpindah, bukit-bukit gemetaran. Artinya apa? Terjadi sesuatu hal yang besar yang menakutkan, sesuatu yang besar yang menghebohkan, sesuatu yang besar yang tidak pernah kita pikirkan selama ini. Tuhan mau berkata kepada kita, apapun yang terjadi, entah itu seberapa lama COVID-19 ini, entah seberapa lama masa resesi ini, entah seberapa hebat tekanan yang engkau hadapi, entah seberapa lama sudah engkau sakit, entah seberapa lama sudah engkau bergumul dengan apa yang saat ini ada dalam kehidupanmu. Satu hal yang Tuhan katakan kepadamu, Dia tidak akan meninggalkanmu sendirian. Dia berkata, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih setia Tuhan tidak ditentukan oleh besarnya gelora kehidupan yang ingin menghantam kita. Dia ada di sana. Bahkan di dalam badai kehidupan yang bergelora sekalipun, Tuhan ada di sana ketika kita menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Tuhan Yesus kiranya menolong kita dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tetap berpegang teguh padanya, tetap bergantung kepadanya. Selamat Hari Natal. Kaulah harapan